Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Baru banget tadi malam kita live streaming. Pagi ini udah kena efek FAT ya. Luar biasa sekali ini dampak dari FAT-nya Tether guys. Sebenarnya sempat kalem marketnya. Jadi kalau kalian cek di sini USDT Tether ya under investigation itu bisa jadi keywordsnya langsung nongol ya. Tapi Cointelegraph di sini nambahin ya updateannya, dan saya rasa begitu masuk sesi Asia market makin goyang ya kan, market makin goyang. Padahal dari CEO-nya Tether sendiri udah ngomong kalau nggak ngelihat ada indikasi bisa jadi problem terhadap regulasi yang ada di US. Dan tetap ya teman-teman, FAT is FAT. Biar gimana pun FAT ini diciptakan untuk menimbulkan likuiditas, banting harganya, bikin market panic selling, dan lain sebagainya. Yang saya unexpected sebetulnya. Jadi tadi malam banget ya waktu lagi live streaming, saya ada bilang sama teman-teman, agak nggak nyangka. Saya tanya padahal sama teman-teman, guys, kalau kalian lihat nih dari probabilitasnya ya, ini kayak momen-momen terakhir gitu. Apakah kalian lihat ini memungkinkan? Karena saya bilang kan, BTC-nya tuh harus impulsif banget. Dan waktu kita tipis, karena hari Sabtu, low volume, low volatility. Umumnya kan begitu. Cuman, ya gara-gara FAT tadi, tampaknya mengkonfirmasi ya setup tersebut. Dan in the end, ya kita lihat ya, selling pressure kembali agresif. Ya, saya sebenarnya nggak ngelihat ini sebagai satu trade yang gimana banget. Tapi saya cukup percaya dengan altcoins yang rata-rata minus belasan persen di sini, di layar sebelah kanan saya. Mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi di sisi sebelah kanan saya udah lihat ya, lumayan pedes teman-teman ya. Minus belasan persen. Karena Bitcoin dominance yang nge-spike, well actually ini juga kita anticipate ya, dimana kita ngelihat memang dia flipping SNR-nya, tapi nggak nyangka bakal sekenceng ini. Tapi ya gitu ya guys ya, namanya market crypto ya, nobody can predict for sure kira-kira bakal terjadinya kayak gimana tuh proses-prosesnya guys ya. So ya in the end kita anticipate memang ada probabilitas untuk dia bisa creating lower low, but I'm still surprised ya dengan conditionnya guys ya. Ini very impulsive. ABC wave corrective ya bisa berlanjut untuk Bitcoin, dan selling pressure datangnya dari area of imbalance. Jadi kalau kemarin banget ya, saya sempat mentioning ke teman-teman, sebenarnya bukan kemarin sih, tadi malam banget ya. Kita baru aja ngebahas ya guys ya. Jadi gini, ini analisisnya nih ya. Saya hapus dulu sedikit. Guys, kalian perhatiin. Bisa jadi bearish Quasimodo pattern. Ya kan, kalau kalian research di sini bearish Quasimodo pattern atau QM pattern bisa memvalidasi, oke, possibility untuk dia kembali mengalami rejection dan bergerak ke range yang lebih rendah. Atau selain bearish Quasimodo pattern, ada pun yang bilang kan kalau posisinya Fin ini kayaknya double top deh. Ya, double top and then neckline di take over. Bener, ini juga sama ya. And then perform lah dia sampai ke range yang dekat dengan area kritis atau dekat dengan area ekstrimnya di $65.285. Namun di luar dari dua itu, secara sederhana pun kita bisa lihat di sini memang terdapat apa yang namanya fair value gap ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat yang namanya fair value gap, dan fair value gap itu ngasih reaction tuh. Bitcoin nggak bisa tuh closing di atasnya. Jadi 2 kali ya kita udah ngetes dan akhirnya reject hard. Jadi somehow selling pressure lebih mendominasi, didukung dengan FAT, didukung dengan situasi yang bisa dibilang mungkin Asia ya, bangun ya kan, trader-trader Korea, trader-trader di Jepang, Hong Kong, bangun pagi terus kaget kayak, ada FAT apa nih? Ya kan, langsung panic selling, jebret, and then Bitcoin dominance-nya tadi nge-spike. Bener-bener nge-spike-nya di momen Asia jalan ya. Ini jam 6 pagi guys baru mulai ya. Saya sekarang lagi create video itu jam 6:33. So it is crazy ya. To be honest, saya nggak nyangka juga ya bakal bisa jadi juga nih ABC corrective kayak begini. Cumannya memang kita belum tahu ya. Apakah kita akan ngelihat zigzag atau mungkin aja bisa di sini running flat ya. Running flat itu artinya C wave-nya sedikit lebih di atas daripada A wave-nya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena terlepas dari kondisinya, ya kita tetap memperhatikan kan bagaimana dari perspektif di time frame
kecil seperti 1 jam di sini, ya terakhir saya melihat saat dia mengalami market structure shift, itu artinya all of this adalah bagian atau proses dari retracement atau koreksinya. Jadi kalau kita perhatiin nih, seandainya di posisi ini saya hapus dan saya cuma menambahkan inducement ya, technically karena memang dia mengalami perlemahan dan mengambil low point sebelumnya yang internal. Oke, dia ngambil internal low point-nya teman-teman, dan ya dia creating lower low ya. Jadi kita bisa pakai Fibonacci dari bawah ke atas, kemudian kita tambahkan area OTE 60 and 70% retracement ya, atau 79% retracement. So far ini area extreme, discount extreme, yaitu di kisaran $65.966 guys. Jadi untuk posisinya Bitcoin, kalau misalkan kita berhasil breakdown dari situ, oke, that's it ya. Selling pressure untuk kita ngejar ke level 64.200-an itu bisa terrealisasi, atau 63.500 bahkan. Dan artinya ada kesempatan satu kali final dip mungkin before kita masuk ke dalam final move-nya untuk di akhir bulan ya, atau di minggu keempat ya, technically kayak gitu. So kalau kita lihat di sini udah tahu gambarannya ya, berarti teman-teman tinggal perhatiin aja key levelnya. Hopefully key levelnya bisa bertahan, dan seandainya jika nggak bertahan ya teman-teman can anticipate lower price ya, karena memang di daily perspektif di situ terdapat imbalance. Dan closing daily perhatiin, kita balik dalam keadaan bearish engulfing guys. So very likely selling pressure bisa berlanjut untuk Bitcoin. Sekilas itu ya mungkin update-nya. Bitcoin dominance sudah nge-spike makin dekat dengan target yang kita udah tetapkan dari beberapa video dan live streaming sebelum-sebelumnya. Itu artinya selling pressure buat altcoins masih ada. So Anda perhatikan juga total 3 yang sudah semakin terkoreksi kembali ya, mendekati range area 79% retracement-nya, dan hopefully di sini bisa jadi ngedevelop membentuk semacam ascending triangle pattern. Itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita ngelihat, atau satu harapan ya, hopium kita bilangnya teman-teman. So ya, that's gonna be the update. Beware ya guys, karena pergerakan yang luar biasa signifikan disebabkan oleh FAD ini. Saya nggak tahu apakah Asia juga dia akan kaget ya modelannya kayak di Amerika semalam, karena di Amerika gitu, begitu dia keluar FAD-nya dibanting turun, tapi kemudian dia recovery kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, Asia bangun pagi kaget lihat harga turun, mereka ikut panic selling, ternyata nanti malah rebound lagi ya kan, yang nggak ada yang tahu tuh ya, karena masuk hari Sabtu. Ya itu mungkin ya sedikit update dari saya terakhir. So thank you very much guys for paying attention. Happy weekend. Walaupun marketnya nggak terlalu happy banget ya, tapi at least Anda harus melihat ini dari kacamata yang lebih ke oportunis ya. Kalau misalkan Anda lihat ini sebagai opportunity, ya FAD kayak begini udah semakin kecil peluangnya guys ya. Udah semakin kecil, semakin mendekati nanti momen-momen US election, FAD kayak gini makin kecil probabilitasnya. Dan ini unexpected news event, karena technically sekali lagi, Tether aja udah mendinai kalau dia dalam keadaan diinvestigasi. Tapi ya, in the end market tetap merespon itu dengan kondisi yang relatif negatif ya. Saya rasa ini hanya untuk mengambil liquidity sih, and hopefully seperti itu, right? So guys, if you can help me achieve 1,000 likes button di previous live streaming, atau mungkin di video Bitcoin ini bisa tercapai 750 likes button, ya we're gonna meet again ya di live streaming hari Minggu. Okay, so God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update guys. Happy weekend, bye bye.